Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahda, NIM 21 12 15 28, mahasiswa PPG Angkatan Pertama tahun 2022 di UIN Bukit Tinggi. Dan ini biodata saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Anda semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini Allah berikan kita kekuatan dan kesempatan untuk belajar sebagaimana yang sudah terjadwal dalam proses pembelajaran kita. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, Anda semuanya dalam keadaan semangat dan penuh berkarya untuk kemajuan Anda semuanya. Baik. Materi kita hari ini adalah materi yang baru. Namun Ananda pada kelas 11 ataupun kelas 10 sudah pernah belajar tentang Al-Quran. Dan hari ini kita belajar Al-Quran yang mengedepankan tentang berpikir positif, berpikir kritis, dan berjiwa demokratis. Namun tentunya sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Oke, kepada ketua kelas dipersilakan untuk menyiapkannya. Siap gerak, semangat gerak, gerak, doa mulai. Setelah berdoa, mari sama-sama kita memahami dan mengambil berkah dari ayat suci Al-Quran. Silakan tadarus kita pada pagi hari ini dengan membacakan surah Al-Insyirah secara bersama-sama. Silakan dimulai alhamdulillahnya dari Huda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallah
Baik, kita terlebih dahulu Bapak absen kehadirannya ya. Gimana hadir semuanya? Hadir. Ya, Pak panggil. Silakan nanti yang terpanggil namanya diangkat tangannya. Aditya, Ahmad Dayani, Alhamdulillah Akbar, Anissa Revalina, Aprilia Damayanti. Oke, alhamdulillah berarti hari ini kita hadir semuanya. Ya. Kemudian ya, anak-anak udah siap semuanya? Siap belajar? Ya. Semangat belajar? Oke. Sebelum kita belajar, perhatikan kondisi tempat Anda semuanya. Apakah sudah bersih? Apakah ya alhamdulillah sudah baik semuanya? 1, 2, 3. Wake up, minta dua wake up. Everybody say. Allahu Akbar. Luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Nah, satu lagi, ya, ini juga untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini. Selamat berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia, salah satu lagu. Nah, Anda semua, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran yang luar biasa. Karena dalam diri manusia itu ada 3 kompetensi yang harus dicerdaskan. Dan ayat yang akan kita pelajari adalah ayat tentang mencerdaskan intelektual kita yang disebut dengan ulul albab. Yang kedua, mengasah hati kita dengan cara berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah menyeimbangkan kompetensi kepintaran akal, kemudian sikap dengan akhlak karimah kita. Dan ayat kita yang akan kita pelajari hari ini adalah surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 100. Nah, adapun kompetensi dasar kita adalah ya, pertama menganalisa dan mengevaluasi. Apa yang kita analisa? Makna daripada surat Al-Imran ayat 190, ayat 191, kemudian ayat 109. Kita ulangi. Kompetensi dasar kita hari ini adalah mengevaluasi dan menganalisis surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191 tentang berpikir kritis. Kemudian yang kedua, ayat tentang bersikap demokratis yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 159. Kemudian pada KI keempatnya, pada keterampilan, Anda semuanya bisa membaca ayat tersebut sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, Anda semua bisa menghafalnya, kemudian mendemonstrasikannya. Kemudian yang ketiga, Anda sajikan keterkaitan antara ayat tersebut dengan berpikir kritis dengan cara apa? Ya, membuat suatu penelitian. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita Anda semua, ya, pertama Anda mampu memahami ayat. Kemudian yang kedua, mampu memahami kandungan ayat. Dan yang ketiga, mampu mengaplikasikan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan peta konsepnya Anda ini, ya. Jadi itu ya. Di sini pengertian, kemudian asbabun nuzulnya ada ayat,
kandungan ayat, pemahaman ayat, dan aplikasi ayat semuanya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu lihat video yang membuat Anda insya Allah termotivasi. Ya. Oke, baik. Kira-kira inovasi yang dibuat oleh peserta didik tersebut itu hasil apa? Berpikir. Nah, pertanyaannya, kenapa kita mesti berpikir? Ya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan Pak, sebagai manusia ini hakikat kita dari diri Allah itu akal pikiran, ada jasmani dan juga rohani. Nah, kelebihan dari manusia itu kan diberi akal pikiran, Pak. Jadi sebagai manusia itu hendaknya kita menggunakan pikiran tersebut untuk hal-hal yang berguna, Pak. Oke, luar biasa, kan tepuk tangan dulu. Jadi manusia itu harus berpikir. Nah, anak tersebut kalau kita lihat di tempat dia ada masalah. Apa masalahnya? Listrik tidak ada. Maka masalah tersebut dia berpikir dan menghasilkan. Kita lihat ini gambar, kita analisa ini gambar. Siapa yang bisa menganalisa ini? Ya, silakan. Secara populasi manusia kan sudah bertambah. Ya. Apabila manusia masih menggunakan teknologi tradisional, maka kebutuhan manusia tidak akan bisa tercukupi. Maka dari itu, manusia menciptakan teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan manusia agar terpenuhi secara lebih efisien dan efektif. Oke, luar biasa. Kita lanjut gambar kedua. Siapa yang bisa menganalisa ini? Saya, Pak. Oke, silakan, baikkan. Menurut saya, gambar pertama adalah suatu permasalahan kemacetan, dan gambar kedua adalah solusi dari masalah gambar pertama. Iya. Dengan berpikir kritis, manusia dapat mengembangkan teknologi jalan raya seperti jalan layang dan menyelesaikan permasalahan kemacetan di suatu wilayah. Oke, luar biasa. Oke. Nah, anak-anak semua, ya, itu adalah hasil karya dari manusia. Ya, dari persoalan yang dilihat oleh manusia, maka mereka ketika berpikir, mereka bisa menyelesaikan persoalan itu. Ya, baik. Dan ayat yang akan kita pelajari hari ini adalah surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Ya, sebelum kita lihat nanti video pembacaan ayatnya, Bapak minta satu orang dulu untuk membaca ayat tersebut. Silakan. Siapa? Oke, silakan Ahmad Dayani. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila
kita lihat apakah bacaan Ahmad Dayani itu sudah benar semua atau belum. Kita lihat bacaannya. Oke, setelah menyaksikan video tadi, ya kalian sudah mendengarnya pembacaan setelah tahlil. Ya, Bapak minta salah seorang dari kalian untuk mengulangi bacaannya secara benar. Ya, silahkan. Siapa di antara kalian yang bersedia? Oke, silahkan Fatimatul Zahra. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب النار. Oke, baik. Ini Ananda, ya gambaran secara awal kalian sudah bisa melihat ya ayat yang akan kita pelajari tersebut adalah Ali Imran ayat 190 dan ayat 151. Kemudian tentang berjiwa demokratis adalah tentang ya ayat surat Ali Imran ayat 159. Nah, setelah kita membaca ayat tadi dan kita menyaksikan beberapa video yang memberikan motivasi kepada kita, ya sekarang kalian sudah berada pada kelompok masing-masing dan kita akan diskusi per kelompok. Ya, nanti Bapak serahkan kepada kalian LKPD-nya dan tugas yang akan dibuat itu sudah ada di LKPD-nya masing-masing. Nanti silakan diskusikan. Ya, bahan ajarnya sudah Bapak berikan, ada modul dan juga ada buku pelajaran dan juga ada LKS. Silakan ambil sebagai bahan untuk mendapatkan informasi pembelajaran. Nah, kemudian kalian diskusikan, kalian catat hasil diskusinya. Kemudian nanti kita akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Oke? Dan boleh nanti kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang sudah didiskusikan dari kelompok yang lain. Baik, ini Bapak berikan LKPD-nya. Ya, ini kelompok 2. Tiga, kelompok 4, ya, dan kelompok 5.
Baik, di dalam LKPD-nya sudah ada tugas masing-masing kelompok, apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus didiskusikan. Bapak berikan waktu sekitar 30 menit untuk mendiskusikan dari tugas yang sudah diberikan per kelompok. Ya, silakan dimulai. Kalau perlu Al-Quran, silakan dibuka Al-Qurannya, bukunya silakan dibuka dan didiskusikan secara bersama-sama. Pengacara aja sih ya. Dan untuk masing-masingnya, ini kelompoknya tugasnya apa yang tajwid akan ambil masing-masing kelompok, nanti ada keduanya. Nah, saya buat, nah kamu cari berapa gitu kan, nanti baru dikumpul di sini. Ya. Oh, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 di LKPD-nya Pak yang ditugaskan. Asbabun nuzul. Ya, silahkan didiskusikan, kemudian dicatat di LKPD. Oke? Baik. Ini kelompok 3. Kelompok 3 tentang makna berpikir kritis. Ya, silahkan didiskusikan. Kelompok 4. Oke, nanti di salah satunya nanti menyampaikan presentasi ya. Oke. Cara menafsirkan masalah dia dapat dari berbagai sumber, tentunya dari pakar-pakar, dari buku. Itu semua sangat bisa diselesaikan. Jadi yang saya bisa simpulkan dari Ambil sekitar 30 menit ya, atau 1 menit. Itu adalah sebuah proses di mana kita memahami sesuatu secara terperinci, tepat dan akurat, dan di mana kita untuk menyelesaikan sebuah masalah itu dengan berbagai arah. Berbagai arah maksudnya seperti dengan cara-cara yang membuat kita bingung. Kelas 12 lah? Iya, saya 12 ya. Oh iya. Selanjutnya pendapat dari saudara Dayani. Berpikir kritis itu suatu berpikir yang digunakan untuk menghasilkan suatu informasi dan tindak lanjut dari sikap kritis ini sikap positif. Nah, berarti berpikir yang menyebabkan sikap positif. Ya. Oke, baik. Jadi beberapa saudara-saudara pemahaman kita dari ini bukan yang biasa.
Maksudnya kita kita gabungkan. Ya, didiskusikan ya. Buatkan aku mau jadi gitu. Ini tadi kamu ya? Oke. Ada di buku ya? Udah didiskusikan. Jadi kan sambungan Udah, kira-kira udah siap belum? Udah? Gak apa-apa diistirahatkan. realisasi dari Baik, diskusinya kita cukupkan. Ya, sekarang kita
dengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Kita minta pertama sekali dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya, yaitu tentang asbabun nuzul daripada surat Al-Imran ayat 190-191. Ya, kepada kelompok 1 dipersilakan. Berdiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Imran ayat 150 sampai 151. Asbabun Nuzul Surah Al-Imran ayat 150 sebagaimana diriwayatkan dari Imam Tabrani dari Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi dan mereka bertanya, bukti-bukti apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada Fir'aun? Mereka menjawab, tongkat dan tangannya yang putih bagi mata yang memandang. Kemudian mereka, orang-orang Quraisy, mendatangi orang-orang Nasrani, lalu menanyakan kepada mereka, apa mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Mereka menjawab, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang berpenyakit dosa, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Setelah itu, mereka menjumpai Nabi Muhammad SAW dan berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar bukit Safa ini dijadikan sebagai bukit emas. Maka Nabi pun memohon kepada Allah. Lalu diturunkan ayat, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, maka hendaklah mereka merenungkannya. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Untuk Surah Al-Imran ayat 191 tidak ada asbabun nuzul secara khusus dan secara umum mengikuti asbabun nuzul dalam Surah Al-Imran ayat 190. Yang bagian kedua, asbabun nuzul Quran Surah Al-Imran ayat 159. Sebab-sebab turunnya Surah Al-Imran ayat 159 sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa setelah terjadi perang Badar, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat agar mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh, yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah SAW bersepakat dalam memutuskan. Kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Riwayat Al-Kalabi. Baik, selanjutnya hikmah dan intisari Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit tanpa tiang dan tidak pernah runtuh. Fungsinya sebagai naungan hidup manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pergantian siang dan malam dengan tujuan agar bumi ini seimbang dan manusia dapat bekerja pada siang hari dan beristirahat pada malam hari. Lanjut, poin ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dan pergantian antara siang dan malam sebagai sarana untuk berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir dengan menggunakan akal, sedangkan berzikir dengan menggunakan hati. Bagian kedua, Surah Al-Imran ayat 159 memiliki hikmah dan intisar. Pertama, di dalam menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak, hendaklah diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Bagian kedua, di dalam bermusyawarah hendaklah dilakukan dengan sikap lemah lembut dan jauh dari kekerasan.
kejahatan dan permusuhan karena cara tersebut tidak akan mampu mendatangkan hasil yang maksimal. Bagian ketiga, apabila di dalam bermusyawarah dapat memperoleh keputusan terbaik melalui musyawarah mufakat, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keputusan tersebut dapat dilakukan dan mendatangkan maslahat orang banyak. Segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila selama bermusyawarah kurang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak jarang dalam bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat, bahkan terjadi pemaksaan kehendak pribadi. Bagian ketiga, menurut hadis terkait hikmah dan intisarinya, yaitu bagian pertama, di dalam bermusyawarah terhadap suatu persoalan. Anda semua, tadi kita sudah dengar kelompok satu menyampaikan asbabun nuzul, ya kan, asbabun nuzul dari surat Al-Imran 190-191. Ya, pada intinya yang menjadi asbabun nuzul itu yang terdapat asbabun nuzulnya hanya pada ayat 190. Ya, secara spesifik pada ayat 191 itu tidak ada. Oke. Kemudian di ayat 159 Al-Imran itu juga ada asbabun nuzulnya. Selanjutnya kita dengarkan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Ya, silakan kelompok 2, nanti Bapak minta kelompok 3 atau kelompok lain untuk menanggapi dari diskusi yang sudah mereka laksanakan. Ya, silakan di kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, makna berpikir kritis. Berpikir kritis adalah sebuah proses berpikir yang digunakan untuk memahami dan menanggapi suatu informasi secara rinci, tepat dan akurat dari berbagai arah dan sumber, serta ditindaklanjuti dengan sikap-sikap positif. Yang kedua, makna demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, di mana rakyat diberikan kebebasan untuk mengemukakan pikirannya dalam urusan ekonomi, politik, kemasyarakatan, dan lain-lain. Yang ketiga, komponen demokrasi dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159. Komponennya yaitu bermusyawarah. Yang keempat, contoh-contoh berpikir kritis. Yang pertama, debat. Di dalam debat, setiap peserta debat dalam sebuah forum diminta untuk berpikir kritis untuk menanggapi suatu masalah. Yang kedua, menciptakan teknologi baru, di mana ketika suatu daerah sedang mengalami masalah, maka penduduknya diharapkan untuk berpikir kritis dengan menciptakan teknologi terbaru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, contoh-contoh demokrasi. Yang pertama, pemilu. Pemilu adalah bentuk demokrasi dalam bentuk pemilihan pemimpin. Yang kedua, musyawarah untuk mengambil keputusan bersama-sama, di mana setiap peserta musyawarah diberikan kebebasan berpendapat. Silakan ditanggapi kelompok 3. Kelompok 3 akan menanggapi dari kelompok 2. Apakah ada hubungan yang jelas dari berpikir kritis dengan demokrasi? Apakah bisa disangkut-pautkan? Mungkin dari makna berpikir kritis, apakah bisa kita gabungkan dengan kita sangkutkan dengan demokrasi tadi? Nah, itu saja. Ya, silakan kelompok 2 ditanggapi. Ya. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, kami meminta waktunya sedikit untuk mendiskusikannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari dia.
sistem demokrasi, kedudukan tertinggi itu kan dipegang oleh rakyat. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah itu tidak mutlak diselesaikan oleh pemerintah, tetapi ada ikut campur tangan rakyat gitu. Jadi dalam demokrasi itu malahan rakyat dituntut untuk berpikir secara kritis. Dan apakah sudah dijawab? Baik, jawaban yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang dimana kami mendapat bagian yaitu yang pertama membahas kandungan dari Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Baiklah, kandungan dari ayat 190 sampai 191 itu adalah yang dimana orang-orang yang menggunakan akal pikirannya akan dapat mengambil faedah, hidayah dan juga mengabarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dia akan selalu mengingat Allah di dalam keadaan apapun. Jadi secara ringkasnya adalah orang yang berpikir atau orang yang menggunakan akal pikirannya itu ketika yang melihat sebuah fenomena alam seperti hujan atau petir, dia akan berpikir, oh ini adalah bukti dari keagungan Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baiklah, yang kedua itu kandungan dari Quran Surat Al-Imran ayat 159, yaitu di dalam ayat ini mengandung tata cara dalam bermusyawarah dan berdemokrasi yang baik, di mana di dalam ayat ini juga dijelaskan sifat-sifat sebelum dilaksanakan musyawarah, yaitu ada 3. Yang pertama, bersikap yang lemah lembut, tidak kasar, dan juga tidak keras hati atau egois. Yang kedua, yaitu di sini juga dijelaskan bagaimana cara kita bersikap setelah kita melakukan musyawarah, yaitu dengan cara memberikan maaf kepada semua peserta musyawarah apapun kesalahannya. Dan dengan begitu, musyawarah pun akan mendapatkan hasil yang berupa solusi, bukan sebuah keributan yang hanya mencari sensasi. Terima kasih yang sudah memberikan masukan atau yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 atas hasil diskusi mereka. Sekarang kita masuk kepada kelompok 4 dan kita dengarkan sejauh mana hasil diskusi mereka. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang buku tajwid dan surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 1. Jadi adalah Kita masuk ke kelompok 5 yang sudah membahas tentang zikir, ya, zikir dan ayat pembahasan itu terdapat dalam surat Al-Imran ayat 191. Ya, oke, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami dari kelompok 5, yaitu tentang zikir. Pengertian zikir. Zikir adalah sebuah aktivitas ibadah dalam umat Islam untuk mengingat Allah, di antaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah. Dan zikir adalah satu kewajiban yang tercantum dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya zikir itu ya di ayat 190 itu kan perintah untuk memaksimalkan fungsi akal. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya, berarti di ayat 190 itu yang Allah minta kita untuk memaksimalkan fungsi akal. Nah, di ayat selanjutnya 191, ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Nah, potensi yang harus dimaksimalkan pada ayat 191 adalah pertama potensi zikir. Yang kedua, kembali Allah ingatkan potensi akal harus dimaksimalkan. Dan yang ketiga adalah potensi akhlak.
Jadi, Ananda semua, ada 3 kata kunci dari 2 ayat tersebut. Ya, pertama, maksimalkan fungsi akal. Yang kedua, maksimalkan fungsi hati dengan cara berzikir. Yang ketiga, maksimalkan diri kita dengan akhlakul karimah. Jadi ada 3 kompetensi di sini. Ya. Nah, kemudian ya, cara berzikir sebagaimana di dalam ayat surat Al-Imran ayat 151. Allah menginginkan kita dalam setiap kondisi kita harus berzikir. Di situ ada dijelaskan 3 kondisi. Pertama, kondisi apa? Berdiri. Yang kedua, duduk. Yang ketiga, berbaring. Masih adakah posisi manusia selain dari itu? Masih adakah? Nah, rata-rata posisi manusia hanya 3 itu kan. Nah, artinya apa? Setiap posisi manusia itu maka kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, makanya zikir itu paling tidak ada 3 pembagian. Pertama ada zikir yang pertama ada zikir jali. Ada orang yang setelah sholat mereka berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Yang kita lakukan demikian. Yang kedua ada zikir khafi. Ya, mulutnya tidak bergerak tapi hatinya berzikir kepada Allah. Dan yang paling penting adalah yang ketiga, zikir hakiki. Ya, zikir hakiki adalah seluruh tubuh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit, maka kita berzikir kepada Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita berzikir dengan mengucapkan apa? Masya Allah. Ketika kita salah, kita ucapkan astagfirullah. Baik Ananda semua, setelah kita dengarkan tadi hasil diskusi dari kelompok masing-masing, maka sebelum kita tutup pembelajaran kita dan kita akan uji kompetensi kalian terhadap sejauh mana kalian bisa memahami materi kita hari ini. Nah, sekarang kita simpulkan ya, pembelajaran kita hari ini yang bersumber dari surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191, kemudian Ali Imran ayat 159. Baik Ananda, Bapak minta salah satu di antara kalian untuk dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, ya silakan Ananda. Dari pelajaran kita hari ini mengenai berpikir kritis dan bertujuan demokratis, kita dapat menyimpulkan bahwa berpikir kritis itu kita memaksimalkan seluruh akal kita dengan melihat objek wisata atau objek alam yang dapat kita jadikan sebagai objek berpikir kita. Sedangkan berjiwa demokratis itu untuk menciptakan suasana kehidupan kita yang aman, tenteram dan kondusif, maka kita harus berjiwa demokratis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, berarti intinya dari 1 surat dan 3 ayat, ya paling tidak bisa kita simpulkan ada 4 hal. Pertama, berpikir kritis atau memaksimalkan fungsi akal. Yang kedua, kita harus bisa berzikir. Yang ketiga, gunakan akhlak kita untuk membuat kita lebih bahagia dan tidak pernah menyakiti orang lain. Dan yang keempat adalah untuk menciptakan suasana nyaman, menciptakan suasana kondusif, menciptakan suasana yang bahagia di tengah masyarakat, maka kita harus memiliki jiwa demokratis. Baik Ananda semua. Ya. Nah, untuk refleksi hari ini, ya Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kita hari ini dan menjadi catatan tersendiri bagi Bapak dalam penilaian yang sudah menyampaikan beberapa ide-ide kreatif dalam diskusi. Dan Bapak sangat berharap kepada kalian untuk minggu depannya dan pertemuan selanjutnya untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan diskusi kita. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, maka perlu Bapak sampaikan tugas kita pada minggu depan
Ya, di dalam lembar tugas itu Bapak buat ada 4 tugas. Ya, pertama tugas penelitian per kelompok. Anda sudah dikelompokkan di sini ada 5 kelompok, maka tugasnya Anda cari objek foto yang difoto ya, kemudian tempel, kemudian objek yang kalian foto itu hubungkan dengan ayat kita. Ya, apa manfaatnya? Nah, kemudian yang ketiganya itu kalian buat manfaat yang kalian teliti itu terhadap manusia. Oke. Ya, dan tugas kita minggu depan, pembelajaran kita minggu depan adalah tentang menyampaikan hasil diskusi atau kerja kelompok yang dilakukan di rumah dengan melakukan penelitian, yaitu surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Ya, tentang menganalisis makna ayat dihubungkan dengan alam. Ya, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita melakukan evaluasi atau tes kemampuan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Dan silakan dikerjakan, Bapak bagikan kertas soalnya dan silakan langsung dijawab di kertas tersebut. Yang ini ya, yang ini saja. Ini soalnya. Oke. Oke, silakan dikasih di kamar. Ya, silakan dibuka lembar soal yang Bapak berikan dan silakan dijawab. Waktunya hanya 10 menit. Ya, dan silakan dikumpulkan salah satu orang ke depan. Nah, anak-anak semuanya, proses pembelajaran kita hari ini sudah kita lakukan mulai daripada kita lihat beberapa materi dan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, dan kita juga sudah melakukan evaluasi dan refleksi hari ini, dan kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat belajar selanjutnya. Takbir. Assalamualaikum.